Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, kurikulum yang ada di Indonesia itu berubah-ubah karena adanya faktor yang menjadi penyebab perubahan itu sendiri. Nah, adapun faktor dari perubahan kurikulum yang ada di Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama, perubahan sistem politik, yang kedua itu karena sosial, yang ketiga budaya, yang keempat ekonomi, dan yang terakhir ilmu pengetahuan teknologi yang selalu berubah-ubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, kurikulum 1947. Nah, kurikulum ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Kurikulum ini dinamakan dengan istilah Rencana Pelajaran 1947. Namun, kurikulum ini baru digunakan pada tahun 1950. Nah, selanjutnya yang kedua, kurikulum 1952. Nah, kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1947 dengan merinci setiap pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Selanjutnya yang ketiga, kurikulum 1964. Kurikulum ini juga merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1952. Pada kurikulum sebelumnya itu bercirikan tentang keinginan pemerintah untuk menjadikan rakyatnya mendapatkan pengetahuan akademik yang begitu luas. Nah, selanjutnya kurikulum 1968. Nah, pada kurikulum ini itu mencakup Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Pada kurikulum ini membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat secara fisik dan jasmani. Selanjutnya kurikulum 1975. Nah, pada kurikulum ini lahir dengan memuat 3 hal yaitu metode, materi, dan tujuan pengajaran. Nah, selanjutnya kurikulum 1984. Pada kurikulum ini, siswa ditempatkan sebagai subjek belajar yaitu dari pengamatan, sesuatu pengelompokan, mendiskusikan dan melaporkan hasil. Selanjutnya kurikulum 1994. Nah, pada kurikulum ini siswa dapat memahami konsep, keterampilan penyelesaian soal, dan keterampilan penyelesaian masalah. Nah, yang kedelapan, kurikulum 2004. Pada kurikulum ini, siswa dapat mengembangkan pengetahuan yang telah diberikan sehingga hasil yang didapatkan muncul pada diri siswa itu sendiri. Nah, yang kesembilan, kurikulum 2006. Pada kurikulum ini, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran dengan lingkungan dan kondisi siswa. Nah, yang terakhir, kurikulum 2013. Alasan lahirnya kurikulum ini, kurikulum 2013, yaitu karena beban siswa terlalu berat dan kurangnya karakter siswa yang aktif. Jadi, dengan adanya kurikulum ini, guru dapat lebih mudah menilai pengetahuan dan keterampilan siswa. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.